Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya yang terhormat seluruh peserta, panitia serta pemateri yang telah hadir dalam acara hari ini. Selamat datang di acara seminar fotografi dan digital storytelling BEM Kausa Bersatu tahun 2024-2025. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Andri dan saya di sini Devi. Di sini kami berdua akan memandu berlangsungnya acara pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan tentu saja kami sangat senang karena bisa berkumpul di sini bersama teman-teman yang sangat luar biasa. Oke, sebelumnya kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, masuk ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua BEM Kausa. Kepada Kak Putra Pamungkas, kami persilahkan. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kesempatan untuk kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat walaupun cuacanya dingin, tapi teman-teman semuanya masih bisa berkumpul di sini dengan happy, dengan senang. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya saya tidak lupa untuk berterima kasih pada teman-teman panitia yang telah mensukseskan acara ini. Semoga acara seminar yang kita buat menjadi ladang ilmu, tempat sharing, tambah pengalaman, dan intinya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sambutan dari saya. Untuk mengakhiri, saya ada pantun nanti di akhir pantun. Tepuk tangan yang keras ya, sama-sama ya. Sama. Lagi dulu nih. Bapak dikit. Aduh, oke. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Gak usah, menyale. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Putra Pamungkas yang sudah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke acara utama yang pastinya kita tunggu-tunggu, yaitu seminar fotografi dan digital storytelling. Kita langsung masuki sesi pertama tentang fotografi yang akan dibahas oleh narasumber kita kepada para narasumber dari tersebut. Fotografi. Narasumber untuk sesi fotografi. Mohon tepuk tangannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Weni. Saya lulusan dari ISI Yogyakarta, jurusan fotografi. Dan sekarang saya lagi menempuh pendidikan S2 saya di DB University dengan jurusan Media Komunikasi. Nah, hari ini saya ditemani oleh dua teman saya. Di sebelah sini ada Kak Vicky, boleh dada-dada Kak? Tepuk tangannya Kak Kak. Sama ada Kak Awa sebelah sini. Nanti hari ini kita akan Kak, lampunya dong, boleh dimatiin?
Kelihatan teman-teman semuanya? Oke dong. Oke, hari ini kita akan membahas basic fotografi. Boleh slide selanjutnya? Yang pertama ada exposure triangle atau biasanya dalam bahasa Indonesia kita sebutnya segitiga pencahayaan. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak segitiga pencahayaan itu terdiri dari apa aja sih? Nah, ini gambaran penggunaan ISO, shutter speed, sama aperture. Kita next aja. Yang pertama itu ada ISO. ISO itu gunanya buat secara ilmiah atau secara kamus kita ngomongnya mengontrol sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Itu bahasa susahnya. Bahasa gampangnya, ngontrol cahaya seberapa banyak cahaya yang masuk ke sensor kamera. Nah, kalau kalian pakai ISO rendah, misalkan 100, nanti cahayanya akan lebih gelap. Tapi itu nanti akan mengurangi noise di foto teman-teman semuanya. Kalau kalian pakai ISO tinggi, misalnya 3200 atau ISO paling tinggi itu ada 800.000, itu cahayanya otomatis akan lebih terang. Tapi kekurangannya, noise di foto teman-teman akan semakin banyak. Nah, ada yang tahu nggak di sini noise itu apa sih? Ada hadiahnya loh lagi. Ini ada hadiahnya loh. Banyak Kak. Ada berapa sih? Oke. Aman. Apa? Boleh angkat tangan Kak? Ayo Mbak. Ini ada hadiahnya loh Kak. Oh saya. Apa Kak? Apa Kak? Bintik. Bintik-bintik apa nih? Di gambar. Oke, boleh nggak dikasih? Jadi noise itu bintik-bintik hitam yang muncul di foto. Kenapa kita ngehindarin banget yang namanya noise? Karena noise itu bikin ketajaman foto teman-teman semuanya itu berkurang. Jadi detail dari foto teman-teman itu hilang gitu, lebih blur lah ya kita ngomongnya gitu. Oke, selanjutnya Kak. Nah, ini contoh penggunaan ISO. Jadi kalau misalkan pakai ISO 100, otomatis cahayanya akan lebih gelap. Kalau pakai ISO berapa itu? 1600, itu cahayanya akan lebih terang gitu ya. Oke, next. Yang kedua ada aperture. Aperture ini nama aliasnya banyak banget. Jadi ada diafragma, iris diafragma, f-stop, bukaan lensa. Itu sama semuanya, gitu. Nah, aperture dia ini menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa. Kalau ISO itu sensor kamera, kalau aperture itu lensa. Jadi bedanya gitu. Tapi basicnya cara kerjanya itu sama, gitu. Jadi, kalau kalian pakai bukaan lebar, itu lebih banyak cahaya yang akan masuk dan latar belakang dari objek utamanya itu nanti akan bokeh. Bokeh itu kayak ngeblur, tapi objek utamanya itu detailnya jelas gitu. Bukan kalau blur, itu semuanya nggak kelihatan. Kalau bokeh, objek utamanya jelas, belakangnya blur, itu namanya bokeh gitu. Kalau kalian pakai bukaan sempit, dengan angka yang misalkan 64 atau 32, itu lebih sedikit cahaya yang masuk, tapi semua detail dari foto teman-teman akan kelihatan jelas. Mau objek utama, mau background, itu kelihatan semuanya jelas gitu. Nah, di sini yang sedikit tricky atau sedikit membingungkan kalau untuk foto, misalkan kerja jadi fotografer profesional gitu. Bukaan lebar itu biasanya kita ngomong f kecil. Sedangkan bukaan sempit kita ngomongnya f besar, jadi kebalikan gitu. Itu yang kadang mungkin sedikit kebalik-balik atau bingung gitu. Tapi kalian bisa bilang bukaan lebar itu berarti angkanya kecil, bukaan sempit itu berarti angkanya besar gitu aja. Oke, boleh next Kak. Nah, ini contoh penggunaannya. Kalau kita pakai f1,2, ini biasanya di lensa fix, itu nanti fotonya akan lebih terang. Sedangkan kalau pakai f22 nanti akan lebih gelap gitu. Boleh next? Yang ketiga ada shutter speed atau kecepatan rana. Nah, kalau kecepatan rana ini bedanya dari ISO sama aperture adalah
Dia ini mengontrol durasi sensor kamera terhadap cahaya. Jadi seberapa lama si sensor kamera ini menerima cahaya gitu. Kalau kita pakai shutter cepat, misalkan 1/1000 second atau detik, itu cahaya yang masuk lebih sedikit dan gambar atau objek yang pengen kita foto itu beku atau berhenti. Jadi detail dari gerakan si objek itu kayak terekam jelas gitu. Sedangkan kalau kita pakai shutter lambat, misalnya 1/10 second atau 10 detik, itu lebih banyak cahaya yang masuk, tapi gambarnya itu akan blur. Jadi beneran bukan bokeh, tapi beneran blur, nggak kelihatan. Kecuali teman-teman pakai tripod. Jadi kalau dipegang tangan, misalkan pakai 1/10 second, itu otomatis gambarnya akan ngeblur karena tangan kita tremor. Tapi kalau misalkan pakai tripod kayak yang di depan ini, insya Allah itu nggak akan ngeblur gitu. Biasanya kita pakai shutter rendah 1/10 second atau 30 second gitu buat foto jalan yang jalannya lalu lintasnya jadi satu garis itu loh teman-teman. Pasti pernah lihat kan? Nah, itu pakai 1/30 atau 60 gitu. Boleh next, Kak? Nah, ini contoh penggunaannya. Kalau kita pakai 1 second, fotonya itu akan ngeblur. Tapi kalau kita pakai 1/60, itu gerakannya akan membeku atau stop. Biasanya minimal biar foto itu beku dan detail yang jelas itu pakai 1/25. Di bawah itu biasanya udah mulai ngeblur gitu. Kalau misalkan cahayanya gelap kayak gini, nah itu bisa banget pakai 100, cuman harus bener-bener sering pegang kamera jadi tangannya yang nggak terlalu tremor gitu. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya ini ada komposisi foto, nanti akan dijelaskan langsung oleh Kakak Vicky dan Kakak Tegar. Silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi gitu dari saya. Cek. Ya, perkenalkan nama saya Vicky dan di sini saya ditemani oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Tegarawang. Di sini kita akan membahas tentang komposisi ya. Apa sih itu komposisi? Dari namanya aja kelihatan nih, komposisi. Berarti kan susunan gitu ya. Nah, susunan di sini, komposisi dalam fotografi ini, fungsinya itu yang pertama buat nyiptain keseimbangan di foto kita dalam visual gitu ya. Yang kedua, tentunya buat menarik perhatian audiens untuk langsung ke subjek yang kita maksud. Nah, yang boleh next. Nah, di komposisi ini itu tuh sebenarnya ada banyak banget komposisi-komposisi yang ada di fotografi. Tapi di sini kita akan bahas 4 komposisi yang ini sering banget dipakai dalam fotografi ini. Yang pertama kita akan bahas tentang rule of thirds. Nah, rule of thirds itu apa sih? Ada yang tahu nggak rule of thirds ini? Nah, rule of thirds ini ya, itu sebuah komposisi yang ngebagi frame jadi 9 bagian tuh ya. Jadi 9 bagian, ada kotak itu 3 di atas dan 3 di bawah. Nah, di situ ada perpotongan titik, perpotongan garis, ada 4 titik. Nah, titik perpotongan garis ini tuh disebut sebagai titik kuat. Kenapa disebut titik kuat? Karena ini tuh sebenarnya paling menarik secara visual. Jadi, gunanya rule of thirds ini itu biar foto kita tuh nggak monoton gitu. Kadang orang kalau ke foto itu, foto tuh pasti selalu di tengah, ya nggak sih? Kadang di tengah, kadang di bawah gitu, biar kayak wide gitu kan. Jadi fungsinya rule of thirds ini biar lebih menarik secara visual gitu. Nah, prinsip utama dari rule of thirds ini tuh nempatin subjek utama pada salah satu titik dari 4 titik kuat ini, bukan di tengah frame gitu. Nah, itu ada contohnya juga tuh. Apa sih rule of thirds ini? Seberapa efektif sih dia? Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi, dia meningkatin keseimbangan visual. Nah, di gambar itu tuh kelihatan kan ya,
ada satu objek tuh, cewek sedang di pinggir itu ya pokoknya. Nah, itu kita nggak harus ngasih subjek itu di tengah loh. Kita bisa kasih dia di perpotongan titik di rule of thirds ini, biar nyiptain keseimbangan antara dia tuh ke arah kemana sih gitu. Dan di depannya tuh ada ini pemecah ombak ya itu, ya gitu. Jadi biar lebih seimbang aja visualnya gitu, lebih menarik. Nah, ini mengarahkan mata audiens juga. Nah, ini di titik ini tuh orang tuh biasanya tuh paling sering tuh lihat di titik-titik ini nih, titik 1, 2, 3, 4. Nah, di sini subjeknya ditaruh di bagian titik kanan bawah, gitu. Nah, ini juga menghindari komposisi yang terlalu kaku, jadi nggak melulus subjeknya ada di tengah, gitu. Walaupun sebenarnya itu juga dinamis sih. Kalau kita ngefoto itu kan emang dinamis banget kan. Nah, cara penggunaannya ini kita tinggal aktifin grid aja di kamera. Biasanya kalau di kamera kita nyebutnya grid, itu ada di HP maupun di kamera tuh pasti semuanya ada sih yang namanya grid ini. Nah, selanjutnya kita letakin subjek di salah satu titik perpotongan. Yang ketiga tinggal gunain elemen lain sebagai pendukung. Nah, karena di HP kita atau di kamera kita pasti ada rule of thirds ini, kita tuh bisa gabung-gabungin sama elemen komponen yang lain biar foto kita tuh lebih menarik gitu. Nah, ini bisa dilihat lagi nih. Ya. Di sini ini juga menggunakan rule of thirds. Ini dia ada di bagian titik sebelah kiri. Di foto bagian tengah ini juga ada pohonnya di tengah. Nah, sebagai titik fokusnya kita pandangannya ke sebelah kanan bawah. Karena kita pakai rule of thirds, jadi orang pasti pandangannya langsung ke arah si cewek ini, nggak langsung ke foto, gitu, ke bagian pohon gitu. Di mana itu Vic? Fotonya Vic? Ini kebetulan aku fotonya di Gangwondo. Gangwondo ya? Iya, di Gangwondo, di kota Tebek. Itu bagus. Boleh. Oke, teman-teman. Selanjutnya ini ada komposisi leading lens. Nah, perlu kita ketahui sendiri, dari namanya udah ketahuan kan, leading lens. Lens itu kan garis. Nah, jadi apa sih leading lens itu? Jadi ini teknik komposisi juga yang cukup populer di fotografi. Nah, jadi teknik komposisi ini dia menggunakan garis imajiner, baik yang muncul secara alami seperti jalan, jembatan, yang mengarahkan point of interest-nya ke subjek di dalam foto. Nah, jika kita lihat di sekitar, pasti banyak sekali kan kayak garis-garis imajiner yang terbentuk secara alami itu. Next, Mas. Nah, gimana sih leading lens ini? Seberapa efektif komposisi leading lens ini? Jadi leading lens ini cukup efektif untuk mengarahkan fokus kita langsung ke objek. Seperti contoh di foto ini, jadi leading lens dia langsung mengarahkan ke subjek fotonya yang ada di sini. Ya, ini kebetulan saya foto waktu di jembatan, terus aku melihat ada jalan. Nah, ini langsung aku arahin ke subjek fotonya yang ada di situ. Nah, terus leading lens juga dia menciptakan story dalam foto. Perlu kita lihat sendiri juga, kita mau mencari story apa dalam foto ini. Nah, dalam foto ini aku mencari storynya ini orang yang lagi lagi bersepeda di sebuah jalanan. Nah, terus juga dia juga menciptakan foto yang lebih harmonis. Nah, fotonya jadi lebih kelihatan estetik gitulah ya bahasanya. Terus gimana sih kita menentukan leading lens ini? Jadi kita cari dulu garis pertemuannya, seperti tadi ada jembatan atau jalan. Bisa garisnya itu bisa vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Jadi nggak perlu dia vertikal gitu ya. Dia bisa juga melengkung gitu juga. Itu juga disebut dengan leading lens.
Terus juga posisikan subjeknya. Kita lihat dulu subjeknya itu apa yang menuju ke leading lens-nya itu. Terus juga pertimbangkan garis visual yang terbentuk itu tadi, seperti garis vertikal, horizontal, diagonal itu. Nah, mungkin next mas. Nah, berikut ini contoh-contoh fotonya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini kan fotoku leading lens ini dia terbentuk ada garisnya ini. Ya ini. Nah, ini dia kebentuk garisnya itu. Nah, ini kebetulan aku foto waktu waktu naik gunung di Biselsan. Mungkin ada orang yang dari daerah bawah. Wah, tidak ada sebenarnya. Ini di daerah Daegu itu waktu itu. Nah, ini juga aku foto waktu di taman di Daegu ini. Ini juga membentuk leading lens-nya seperti ini. Ini di jembatan. Ini juga fotonya dia langsung mengarahkan point of interest-nya ke subjeknya di dalam foto ini. Nah, ini saya. Ini waktu di Camp Yung. Mungkin teman-teman kalau kita ada waktu kita bisa foto bareng, hunting bareng di daerah bawah mungkin. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk leading lens. Jadi dia tuh garis imajiner yang membentuk di dalam foto itu. Itu. Next. Nah, komposisi selanjutnya kita ada komposisi framing atau bingkai kita biasa nyebutnya. Apa sih framing atau bingkai alami ini? Jadi ini tuh teknik komposisi di fotografi yang gunain elemen yang ada di sekitar subjek untuk nyiptain bingkai alami. Jadi fungsinya biar fokus kita tuh langsung fokus ke arah subjek yang kita maksud. Nah, bingkai ini tuh juga bisa berupa benda apapun, mau itu jendela, pintu, cabang pohon, daun, bahkan siluet orang yang lagi rame-rame gitu ataupun benda-benda sekitarnya itu bisa jadiin buat bingkai ini tuh. Nah, seberapa efektif sih framing ini? Yang pertama, dia tuh bisa menekanin objek utama. Yang kedua, bisa menciptakan kedalaman. Dan yang ketiga, menambah konteks cerita. Kayak foto di sebelah kanan ini ya. Ini ada framing ini dan ada daunnya. Daun ini tuh nyiptain kedalaman dari si foto ini. Jadi kita seakan-akan ngintip tuh ke arah subjeknya. Ada kakek-kakek atau bapak-bapak nih lagi berdua lagi ngobrolin apa gitu kan. Nah, karena ada framing ini, kita tuh otomatis fokusnya langsung ke arah ke sini. Sebenarnya ada komposisi lain juga kan di sini. Nah, tapi karena kita pakai framing, nah kita bisa ciptain kedalaman di cerita ini dan menambah konteks cerita. Kita tuh dalam fotografi tuh kita bisa bercerita sendiri, kayak punya imajinasi sendiri gitu. Foto ini tuh ceritain tentang apa gitu. Di sini tuh tiap orang pasti punya perspektif sendiri tentang foto ini gitu. Ini kebetulan aku foto di daerah Dongmyo. Daerah Dongmyo yang barang bekas itu. Ya, di situ kan ada kuil tuh. Nah, ini fotonya ada di situ. Kebetulan ada kakek-kakek dan kayaknya menarik dan aku pakai teknik ini. Nah, cara menggunanya gimana sih? Ya, ini kita bisa temuin objek yang bisa dijadiin sebagai bingkai. Kayak kita misal nih, kita nggak perlu fotonya harus di tengah. Ini di tengah sih. Tapi pasti kalau misal kita foto di tengah dan nggak ada objek framingnya, kita kayak monoton aja kayak, ya cuman bapak aja foto gitu. Tapi kan ada framing, kita nyiptain ke dalam kayak, oh ternyata ada ceritanya di sini. Nah, pastiin subjek masih terlihat jelas. Nah, ini ngaruh juga nih sama teknik segitiga exposure tadi nih. Kalau depannya kurang bokeh tuh kedalamannya jadi kurang juga antara ceritanya gitu. Nah, gunakan depth of field yang sesuai gitu. Nah, ini ada komposisi framing. Kebetulan ini kemarin aku di bulan Januari di daerah Dongmyo yang kayak tadi, ini sama teman-teman. Nah, ini kayak tadi ada orang bisa kita jadiin framing gini kan ya. Nah, kita fokus utamanya langsung ada di tengah gitu. Nah, yang di sana juga kita
pakai apa nih, tiang sebagai framing dan fokus kita ada di tengahnya gitu. Jadi nyiptain kedalaman. Kayak kadang tuh frame itu kayak orang ngintip gitu, tau gak sih? Ya kayak itu juga tuh. Itu Kak Awang gitu. Dia foto di kereta ya. Iya, di kereta itu. Itu juga nyiptain cerita sendiri pastinya gitu. Ceritanya lagi sendiri. Oke, ini komposisi yang terakhir ya teman-teman. Namanya negative space. Nah, negative space ini dia namanya ruang kosong. Jadi teman-teman kalau apa ya, pengen estetik lah ibaratnya. Saya sering banget gunain komposisi ini karena ini membuat objek utama berada pada bagian yang kecil sehingga bagian background dapat bagian yang lebih besar. Nah, objek utama itu disebut dengan positive space, kemudian bagian background disebut dengan negative space. Boleh lanjut Mas? Nah, seberapa efektif komposisi ini? Jadi komposisi ini dia mengarahkan fokus langsung ke objek. Jadi nggak pakai garis imajiner lagi. Kalau tadi leading lens dia pakai garis imajiner. Nah, kalau negative space dia langsung ke objeknya. Nah, contoh seperti ini dia langsung mengarah ke objeknya gitu kan. Nah, terus menciptakan story dalam foto. Nah, kembali lagi dalam kita fotografi itu selalu kita bercerita dalam foto itu, kita mau membuat story apa dalam foto ini. Nah, terus menciptakan foto menjadi lebih harmonis. Ini bisa dilihat sendiri, jadi fotonya jadi lebih, ya orang bilang estetik gitu kan, banyak pada bilang estetik. Jadi ciri khasnya negative space itu si subjeknya itu lebih kecil dan backgroundnya itu lebih besar ini ya. Ini namanya negative space-nya, ini positive space-nya. Jadi dia lebih besar ya. Terus cara gunainnya gimana? Cara kita memfotonya atau memotretnya? Jadi kita identifikasi dulu subjek yang ingin kita foto. Nah, contoh ini fotonya itu ada sebuah truk ya di situ. Nah, kita identifikasi dulu subjeknya seperti itu. Lalu gunain latar belakang yang tidak terlalu ramai atau yang polos lah. Jadi ini backgroundnya dia tidak terlalu ramai kan. Ini backgroundnya gunung sebenarnya, terus ada kabut-kabutnya gitu. Jadi dia nggak terlalu ramai, jadi kesannya lebih harmonis. Terus pastiin ada kontras antara subjek dan sekitarnya. Nah, ini kontras banget kan antara subjek dengan backgroundnya. Jadi dia sangat kontras banget. Ini ciri khasnya dari negative space. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa foto contoh negative space. Nah, ciri khasnya seperti ini. Dia backgroundnya yang lebih besar negative space-nya. Jadi subjeknya dia lebih kecil, terus backgroundnya lebih besar. Itu foto waktu di taman. Yang kedua ini foto waktu di Daegu, itu di kuburan ya, sebuah kuburan kalau tahu itu. Jadi dia ciri khasnya seperti itu. Ini fotonya Vicky. Di mana ini, Vicky? Itu sama. Itu di Gangwondo juga. Oh, Gangwondo. Iya, di pantai. Di pantai. Oke. Nah, jadi komposisi yang terakhir namanya negative space. Jadi teman-teman, setelah ini kita bisa praktek langsung ya. Jadi ilmu yang kita dapat kita langsung praktekin aja. Tapi sebelum itu kita ada Q&A, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lebih dahulu sebelum kita mau praktek. Saya mau tanya Mas. Silakan Mas. Soal apa tadi? Bagian gimana? Aku mau tanya Mas, tadi boleh nggak Mas digeser ke bagian gambar mobil sama gunung tadi? Yang negative, nah, negative space. Ini pakai komposisi, pakai grid ya untuk dapetin gambar seperti ini? Oh iya. Itu yang bagian apa namanya, mobil itu kan rata tanah itu kan ya? Itu berarti pakai garis grid yang paling bawah berarti?
Terus ini juga lensa berapa panjang ini? 24. Kayaknya berpengaruh soalnya kalau misalkan pakai kamera HP itu kayaknya atau 24 mm atau Oke. berapa Mas kira-kira? Kebetulan ya Mas, ini saya pakai HP. Oh ya? Ini pakai HP, jadi apa ya, fotonya aku pakai HP dan ini nggak aku atur ininya juga sih waktu itu, apa kedalamannya seperti itu. Kalau pakai kamera digital mungkin lebih tajam ya. Ini aku pakai HP sih jujur, jadi kurang begitu tajam. Ini pakai rasio apa ya Mas? 4:5 ya kayaknya foto ini ya? 16:9 kayaknya. 16:9. 16:9 waktu itu. Oh iya, bagus Mas. Jadi dia lebih tinggi. Begitu. Oke, terima kasih mungkin itu ya. Siap. Tangan dong. Makasih Mas. Kasih hadiah lagi. Bertanya kasih hadiah. Kita pokoknya free door press. Soalnya acara kita masih sampai jam 2, jadi ya harus banyak energi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Bentar lagi kita nanti ada. Oke, siap. Perkenalan dulu ya. Oke, halo. Oke. Perkenalkan saya Ainul. Saya ingin tanya dengan contoh kasus mungkin ya. Misalkan kita jalan-jalan ke Myeongdong nih, di situ kan situasinya terlalu ramai, kayak gitu banyak orang dan nggak teratur. Nah, untuk mendapatkan foto estetik kira-kira dengan konsep seperti apa? Terima kasih. Oke, Maria. tadi kita bahas tentang shutter speed, masih ingat nggak Kak? Yang di depan? Oke. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat satu kayak di kerumunan orang banyak, tapi ada satu objek utama yang dia diem, tapi objek sekitarnya itu ngeblur. Nah, itu. Itu bisa pakai itu Kak, kalau di keramaian misalkan bawa kayak pacarnya atau kayak temennya gitu yang cakep, terus dia ditaruh di tengah kerumunan. Kakak bisa pakai tripod, setting aperture-nya mungkin karena siang ya Kak, itu bisa setting ISO paling rendah 100, terus bukaannya paling mungkin 1f4 atau f5 gitu, jadi nggak terlalu terang karena nanti pakai shutter speed lambat, karena shutter speed lambat itu kan bikin cahayanya lebih terang Kak. Jadi nanti bisa pakai shutter 1/30 detik atau 1/15 detik, itu biasanya orang-orang yang jalan lalu lalang itu udah blur Kak, gitu. Jadi mungkin bisa kayak gitu biar kayak ada titik fokus di tengah, terus nanti bisa pakai, kan orang-orang yang ngeblur itu kan nanti jadi garis, itu nanti bisa pakai komposisi leading lines. Jadi objeknya ditaruh di tengah, sekitarnya ngeblur gitu. Mungkin itu bisa jadi masukan kalau kakak mau ke Myeongdong hari ini gitu kan, mau langsung nyobain gitu bisa, gitu. Sudah Kak? Aman? Thank you. Boleh dikasih hadiahnya tadi? Kasih hadiah lagi. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum kita praktek agak keluar bentar. Oke, silakan Kak. Itu mic. Kak, tolong mic-nya diarahkan. Sebelum snacknya habis Kak. Perkenalkan saya Khairuddin. Saya ingin bertanya seberapa efektifkah lensa itu terhadap suatu komposisi. Contohnya untuk komposisi negatif space ini. Contoh aja lah. Atau semua lensa itu bisa kita pakai. Terima kasih. Oke, jelas enggak dong Kak. Jadi kalau kalian pakai lensa 50 mm fix, itu kalian kalau mau bikin negatif space kayak gini, mungkin kalian mundur kayak 5 meter gitu baru dapat fotonya. Jadi lensa itu ukurannya itu kayak misalkan 50 mm fix atau 70 itu untuk potret, untuk foto model atau foto kayak satu orang atau 2 orang gitu, itu cukup. Kalau untuk leading lines biasanya pakai lensa yang lebih lebar, lebih panjang kayak 24 atau lensa wide kalau teman-teman tahu, itu biasanya pakai itu. Karena kalau leading lines itu
background lebih banyak daripada foto objek utama. Loh. Kak, leading lens kak. Paling awal. Negatif kak, negatif space. Hayo. Nah, kalau untuk ini kan objeknya lebih kecil daripada si background ya kak. Itu biasanya pakai lensa wide bisa, atau kalau kakak misalkan punyanya lensa fix itu bisa pakai 18 mm atau 24 mm. Kalau punyanya lensa fix 50, kakak agak munduran dikit, mungkin agak jauh fotonya, itu nanti bisa gitu. Jadi bisa dibilang lensa itu cukup berpengaruh dalam hasil foto ya kakak-kakak gitu. Jadi tergantung, ada kayak lensa ini biasanya khusus untuk foto ini, lensa ini khusus untuk foto bangunan, lensa tilt itu biasanya khusus untuk foto bangunan biar gambar yang dihasilkan itu sama kayak mata kita. Karena kan kalau kalian misalkan foto bangunan dan pakai lensa biasa, itu bangunannya biasanya kayak cuman tegak lurus gitu. Sedangkan kalau pakai mata kita itu bangunannya agak melengkung. Kalau kita lihatnya misalkan dari kita ngambil angle-nya itu dari frog eye atau dari bawah, itu kan bangunannya agak melengkung. Sedangkan kalau kalian pakai lensanya yang lensa biasa, itu biasanya bangunannya lurus aja. Nah, kalau kalian pakai lensa tilt yang dia bisa diputar-putar gitu, itu bangunannya menyerupai mata kita bentuknya gitu. Jadi lensa itu berpengaruh gitu sih. Sudah kak? Sudah menjawab? Kasih snack. Boleh kak, kasih snack. Snacknya tinggal berapa nih? Satu lagi ya? Tinggal satu kak. Yuk last. Ayo. Yuk last ini kita terakhir. Last abis question, ini last question. kita keluar, kita coba nerapin apa yang kita pelajarin hari ini. Sampai jam berapa ya kak? Jam berapa? Kalau sampai jam berapa? Setengah 12. Nanti abis itu kita istirahat untuk ya makan-makan, gibah-gibah bareng teman-teman atau kayak ngobrolin materi hari ini gitu. Yuk las kak, yuk sekali lagi yuk tanya yuk bisa yuk. Gak ada yang mau nanya nih, tinggal satu loh. Cukup kayaknya ya? Udah cukup kak semuanya? Oh, ini ada yang datang. Oh, ada yang baru datang. Iya silakan. Silakan duduk kak. Boleh langsung tanya yang datang? Iya. Oh iya, ini nanti materinya bisa dikirim ke grup ya, mungkin ya, biar nanti materinya bisa dikirim di grup, nanti teman-teman bisa akses di HP teman-teman, jadi bisa lebih leluasa lihatnya. Mau pengen apa yang dibaca, pengen apa yang dilihat, itu nanti ada. Tanya lagi deh. Oh boleh. Boleh. Oke. Silakan. Oke. Mungkin last question. Mindset seorang fotografer sebelum mencepret foto itu seperti apa ya? Apakah dalam sini tuh harus story-nya dulu yang di create atau technical-nya langsung cepret story belakangan? Thank you. Oke. Sebelumnya kakak tahu nggak bedanya foto bagus dan foto baik? Kurang tahu. Oke. Foto baik itu dia secara technical itu perfect. Kayak bener semua tekniknya, tapi artistiknya belum tentu bagus. Kalau foto bagus itu aturannya kayak entarlah belakangan, tapi dia artistik, enak dipandang mata. Itu bedanya itu. Jadi mindset fotografer itu tergantung apa yang kalian rasain di tempat itu, apa yang kalian lihat, dan apa yang pengen kalian gambarin dalam fotonya gitu. Jadi itu jujur pilihan pribadi, misalkan kayak, aku mah anak teknik banget nih, yaudah artistik belakangan. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya artistik kayak kalau nggak estetik nggak bakalan diupload juga kan. Gitu. Cuman kalau dalam profesional biasanya kita pakai komposisi gitu, bukan komposisi, kayak aturan-aturan yang ada kayak biar karena itu nanti akan diperjualbelikan fotonya. Nanti untuk mengiklankan sesuatu, itu biasanya kita mengajunya pada foto baik, bukan foto bagus. Cuman kalau untuk
foto liburan atau foto kayak model gitu-gitu, kita biasanya foto bagus, bukan foto baik. Jadi itu tergantung pilihan dari si fotografernya, gitu sih Kak. Oke. Sudah menjawab Kak? Oke, terima kasih. Tepuk tangan, tepuk tangan. Keren banget ya. Oke, sekarang teman-teman apa bawa kamera atau HP? Di sini semua bawa dong kalau HP. Ada apa namanya? Mode Pro. Mode Pro di HP-nya, pasti HP-nya udah cakep-cakep kan? Boleh dibuka HP-nya, teman-teman. Kita keluar bentar, kita langsung nerapin foto. Nanti kalau misalkan bingung gimana caranya, boleh langsung tanya ke Kak Awang atau Kak Vicky atau ke saya gitu. Oke teman-teman, boleh sekarang kita langsung aja keluar, nanti biar lebih banyak istirahatnya. Gitu. Karena cuma teori doang kayaknya. Iya, kalau fotografi teori doang kayaknya kurang. Jadi kita langsung keluar bareng-bareng. Nanti misalkan ada yang pengen coba pakai kamera, kita ada 3 di situ, nanti bisa dipinjem, tapi jangan dibawa pulang ya Kak. Jangan. Dipinjem aja. Oke? Oke. Langsung aja. Iya. Kak, mic-nya jangan dibawa Kak. Dia mati ini. Cek. Oke, kepada para peserta, bisa disiapkan dulu sebelum kita keluar bersama, dan nanti akan langsung didampingi oleh Kak Tegar Awang, Kak Weni, dan Kak Vicky. Untuk yang baru datang mungkin bisa disiapkan juga, bisa handphone ataupun kamera yang mungkin sudah disiapkan dari rumah. Kak Vicky sudah siap? Oke. Untuk teman-teman semua sudah siap? Sudah ready semua? Oke, kalau sudah, mungkin tasnya bisa ditinggal aja, nggak apa-apa. Kita akan membawa kamera ataupun handphone. Untuk keluar dipimpin dari Kak Vicky ya, mulai dari sebelah sana. Ya, boleh pakai jaket ya, kalau mau keluar soalnya ini. Oke, kakaknya udah bisa mulai didampingi Kak Vicky di depan, atau Kak Tegar Awang. Biar istirahatnya lebih banyak. Gitu nggak sih? Jika ada yang diperlukan, silahkan dibawa. Mungkin untuk barang berharga di bawahnya. Tas boleh ditinggal seperti itu. Jadi Gar, gimana Gar? Oh. Gimana tadi sesuai dengan apa? Ini tadi ini buat ngatur aperture-nya di sini. Aperture tadi betul. Iya, terus bisa ke speed untuk 1 speed. Udah, kita boleh. Coba Mas, modelnya di sini tadi. Ya, modelnya tolong. Ini kan tadi leading lens ya. Ya, di sini pakai teknik leading lens. Boys, tatapan mata Mas Khoi itu memang sangat menawan. Oh, model kita nih. Hadiah buat mana? Habis Kak. Ya.
bareng-bareng gitu foto, kita belajar nerapin ISO, shutter speed, sama apa lagi satu ya? Aperture. Gimana cara nyetingnya di dalam ruangan gitu dengan cahaya yang kayak gini gitu. Ini ada kamera nih. Yuk. Nanti kalau misalkan bingung caranya gimana bisa tanya ke kakak-kakak. Atas lutut itu, pokoknya gitu. Cuman kalau lebih close up lagi paling coba lagi. Nah tadi kak yang komplikasi cara narapinya gimana kak? Ini bagus nih kak. Dia di sini apa sih ruangnya di sini sama sini tuh nggak yang beda jauh, nggak yang jomplang, mbaknya ya proporsinya cocok, masnya juga kayak punya ruang masing-masing gitu. Tadi masnya aku ambil titik terang mbak, dia ada garis hijau di tengah gitu, gitu. Tepatnya di hidungnya, ini mbaknya juga kebetulan di garis tengahnya. Dan potongan mbaknya juga nggak yang di ini, nggak di siku lagi apa sih lutut di gitu, jadi mbaknya kelihatan tinggi nggak kelihatan pendek gitu. Berarti dari sini. Dia nggak kelihatan orang-orang yang di sebelah sebelahnya, ngambilnya tuh dari bawah. Si mungkin bisa cuma setengah bed. Tadi udah mempelajari tentang apa aja nih tadi? Banyak sekali hari ini ada ISO, Alright. ada shutter speed, ada aperture, dan ini kita sedang praktek. Prakteknya gimana nih? Tolong jelasin. Bentar. Ini tuh ini. Soalnya kalau misalnya ini ISO kan jawabannya sama aja. ISO ada. Opso tidak ada. Padahal udah garing banget ya. Tidak lucu loh padahal. Aperture. Dan terima kasih kepada para narasumber yang tadi udah ngasih materi yang sangat luar biasa dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Kita akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan ke sesi kedua. Silakan kepada teman-teman yang menggunakan waktu ini untuk coffee break selama 15 menit. Nanti akan kita lanjut untuk sesi kedua. Terima kasih.